Dunia hanyalah panggung sandiwara yang penuh dengan bayang-bayang semu. Keindahannya seringkali membuat insan terlena dan melupakan tujuan utama keberadaannya di bumi. Segala materi yang dikejar dengan nafsu, hanya akan mendatangkan kegelisahan yang tidak berujung bagi batin. Cahaya Allah seringkali tertutup oleh debu keinginan duniawi yang begitu pekat sehingga seorang hamba kehilangan arah untuk pulang. Seorang hamba yang bijak akan memandang dunia dengan mata batin yang jernih. Ia memahami bahwa harta dan tahta tidak lebih dari sekadar titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kecintaan yang berlebihan pada materi adalah hijab yang menghalangi seorang insan untuk melihat kebesaran Allah. Ketika hati telah terikat pada dunia, maka jiwa akan kehilangan kemerdekaannya yang paling hakiki di hadapan Pencipta. Dalam sejarah para wali seringkali ditunjukkan betapa tidak berharganya emas di mata mereka. Bagi mereka yang telah merasakan manisnya iman, materi hanyalah alat untuk menggapai ridho Pencipta. Kekayaan yang sesungguhnya bukan terletak pada apa yang digenggam oleh tangan, melainkan apa yang bersemayam di dalam dada. Ketenangan sejati hanya ditemukan dalam zikir yang mendalam kepada Allah yang Maha Kaya. Hikmah dari kisah masa lalu mengajarkan bahwa pengejaran dunia tanpa arah hanya akan berakhir pada kesia-siaan. Seorang insan perlu menyadari bahwa setiap detak jantung adalah kesempatan untuk kembali kepada hakikat. Dunia harus diletakkan di tangan bukan di dalam hati, agar jiwa tetap terbang menuju haribaan Tuhan. Kesadaran akan kefanaan dunia adalah langkah awal menuju pintu makrifat yang agung dan mulia. Seorang wali Allah memiliki pandangan yang menembus batas ruang dan waktu. Melalui pancaran cahaya ilahi, mereka mampu melihat melampaui bentuk luar dari segala sesuatu di alam semesta. Bagi sang wali, setiap helai daun dan setiap butir pasir merupakan ayat-ayat yang menunjukkan kekuasaan Allah. Ketajaman mata batin ini hanya diberikan kepada hamba-hamba yang telah mensucikan jiwa dari kotoran ego. Saat Sunan Bonang berdiri di hadapan tantangan duniawi, beliau tidak melihat ancaman melainkan sebuah pelajaran. Kekuatan batin sang wali mampu mengubah frekuensi energi benda materi melalui izin dari Allah. Bukanlah sihir yang ditunjukkan, melainkan pembuktian bahwa segala sesuatu tunduk pada kehendak tunggal yang Maha Pencipta. Seorang insan yang memiliki kedekatan dengan Tuhan akan diberikan otoritas atas hukum alam demi kemaslahatan umat. Pandangan batin sang wali berfungsi sebagai cermin bagi jiwa-jiwa yang masih tersesat dalam kegelapan. Melalui tatapan yang penuh kasih namun tajam, seorang hamba akan merasa telanjang di hadapan kebenaran. Rahasia hati yang tersembunyi akan tersingkap dengan sendirinya di hadapan cahaya kesucian. Itulah sebabnya pertemuan dengan seorang kekasih Allah seringkali menjadi titik balik dalam kehidupan seorang pengelana batin. Keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah membuat seorang wali tidak pernah merasa gentar menghadapi badai kehidupan. Kekuatan spiritual mereka terpancar dari kedalaman tauhid yang telah mendarah daging dalam setiap nafas. Bagi mereka segala kejadian di dunia ini adalah skenario indah yang dirancang oleh tangan Sang Maha Pengasih. Maka setiap tindakan sang wali selalu selaras dengan ridho ilahi yang menaungi seluruh alam semesta. Lokajaya yang semula beringas merasa gemetar saat melihat keajaiban di depan mata. Keinginan untuk merampas harta seketika luntur menjadi rasa haus akan ilmu batin yang mendalam. Nafsu yang membara untuk memiliki emas dunia berubah menjadi kerinduan untuk mengenal sang pemilik emas itu sendiri. Proses ini menunjukkan bahwa kekuatan spiritual mampu menundukkan kekerasan hati yang paling teguh sekalipun melalui pancaran hidayah. Perubahan batin ini bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan pengakuan akan kelemahan diri di hadapan kebesaran ilahi. Seorang hamba yang berani mengakui kesalahannya adalah insan yang telah mendapatkan pancaran cahaya pertama dalam hidupnya. Ketundukan kepada sang wali adalah simbol penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah yang Maha mengatur segala kejadian. Tanpa kerendahan hati, maka ilmu yang setinggi langit pun tidak akan mampu menembus relung kolbu yang gelap. Kesadaran akan kehampaan hidup dalam kemaksiatan mendorong seorang insan untuk mencari pegangan yang lebih kokoh dari sekadar materi. Luka batin akibat perbuatan masa lalu mulai terasa sebagai cambuk untuk segera memutar arah menuju jalan yang lurus. Di hadapan sang guru sejati, segala keangkuhan diri luluh laksana es yang terkena terik matahari siang hari. Itulah awal mula dari perjalanan panjang seorang musafir yang ingin pulang menuju rumah keabadian yang ridho. Hanya melalui transformasi batin yang radikal seorang hamba dapat melihat perbedaan antara permata asli dengan kerikil yang dipoles. Pengalaman spiritual yang dialami oleh sang calon murid merupakan bukti bahwa ridho Pencipta bisa datang melalui cara yang tidak diduga.
Ketundukan adalah kunci pembuka pintu rahmat yang akan menuntun setiap langkah menuju keselamatan di dunia maupun di akhirat. Segala bentuk perlawanan batin terhadap kebenaran hanya akan menambah beban penderitaan yang tak kunjung usai. Ketika buah kolang-kaling berubah menjadi emas, itu adalah simbol bahwa dunia materi bisa menjadi apa saja sesuai kehendak ilahi. Namun emas tersebut kehilangan maknanya saat seorang hamba menyadari keberadaan Sang Pemberi Wujud. Hakikat emas yang sesungguhnya adalah kilau cahaya makrifat yang menerangi gelapnya lorong kolbu yang kotor. Materi hanyalah bayangan yang akan hilang saat matahari kebenaran mulai terbit di cakrawala jiwa. Emas batinia tidak akan pernah habis meskipun digunakan untuk memberi makan seluruh penghuni bumi. Ia adalah kekayaan yang bersumber dari perbendaharaan Allah yang tidak terbatas bagi hamba yang bersyukur. Seorang insan yang telah menemukan emas batin ini tidak lagi tergiur oleh tumpukan harta benda yang bersifat fana. Hidupnya menjadi tenang karena ia tahu bahwa seluruh kebutuhannya telah dijamin oleh Sang Maha Pemberi rezeki. Mencari emas di luar diri hanya akan melelahkan raga dan menyiksa jiwa tanpa henti. Namun menggali emas di dalam diri melalui laku prihatin dan zikir akan membuahkan kedamaian yang abadi. Proses penggalian ini memerlukan kesabaran dan ketekunan dalam menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya. Setiap tetesan air mata pertobatan adalah air raksa yang akan memurnikan emas dalam batin seorang hamba. Dunia seringkali menawarkan emas palsu yang dibungkus dengan bungkus kebahagiaan yang menyesatkan banyak jiwa. Hanya dengan bimbingan seorang guru yang waskita maka seorang hamba dapat membedakan mana emas murni dan mana tembaga yang disepuh. Kekayaan batin adalah perhiasan yang akan dibawa sampai ke liang lahat dan menjadi saksi di hadapan Allah. Maka kejarlah emas maknawi itu dengan segenap kekuatan jiwa dan raga demi ridho ilahi. Perjalanan spiritual memerlukan seorang pemandu yang telah mengenal jalan menuju pusat kebenaran ilahi. Tanpa bimbingan seorang mursyid yang kamil, maka seorang hamba akan mudah tersesat di dalam rimba nafsu yang menyesatkan. Sunan Bonang hadir sebagai perantara hidayah yang membukakan jalan bagi jiwa-jiwa yang merindukan pertemuan dengan Allah. Peran guru spiritual adalah mencuci cermin hati sang murid agar mampu memantulkan cahaya Tuhan dengan sempurna. Seorang mursyid tidak memberikan harta duniawi, melainkan memberikan kunci untuk membuka pintu gerbang langit yang agung. Melalui didikan yang keras namun penuh cinta, seorang murid ditempa untuk menjadi pribadi yang tangguh dan ikhlas. Guru spiritual mengajarkan bahwa puncak dari segala ilmu adalah mengenal diri sendiri untuk kemudian mengenal penciptanya. Proses ini menuntut kepatuhan yang tulus serta rasa percaya yang mendalam dari seorang hamba kepada Sang Pembimbing. Hidayah adalah hak prerogatif Allah, namun ia seringkali dialirkan melalui lisan dan tindakan para kekasihnya di bumi. Seorang insan harus memiliki kesiapan mental untuk menerima siraman rohani yang mungkin akan mengguncang kemapanan dunianya. Pertemuan antara Sunan Bonang dan Lokajaya adalah skenario agung yang menunjukkan betapa mahalnya harga sebuah kesadaran spiritual. Di bawah naungan bimbingan guru, maka benih kebaikan dalam jiwa akan mulai tumbuh dan berkembang dengan indah. Menjadi murid sejati berarti siap untuk mematikan ego di bawah telapak kaki sang guru demi menghidupkan jiwa. Proses ini seringkali menyakitkan bagi nafsu, namun menyegarkan bagi ruh yang haus akan cinta ilahi. Kehadiran mursyid adalah rahmat bagi semesta, karena mereka adalah pewaris tugas para nabi dalam menuntun umat. Dengan mengikuti jejak langkah sang wali, maka seorang hamba akan sampai pada tepian samudra makrifat yang penuh dengan keajaiban. Karomah bukanlah tujuan utama dari perjalanan seorang wali, namun ia muncul sebagai tanda kekuasaan Allah pada saat yang tepat. Keajaiban tersebut berfungsi untuk meruntuhkan tembok logika yang seringkali menghalangi seseorang untuk percaya pada hal gaib. Peristiwa kolang-kaling emas menjadi pesan nyata bahwa di balik hukum sebab akibat ada zat yang maha mengatur segala perkara. Karomah adalah cara Allah untuk memuliakan para kekasihnya di hadapan pandangan manusia. Bagi jiwa yang sedang mencari kebenaran, sebuah keajaiban bisa menjadi pintu masuk menuju keyakinan yang lebih mendalam. Ia berfungsi sebagai kejutan batin yang memaksa seorang insan untuk mempertanyakan kembali tujuan hidupnya di dunia ini. Ketika logika sudah tidak mampu menjelaskan fenomena yang terjadi, maka iman akan mengambil alih peran untuk memahami hakikat. Kekuatan karomah terletak pada kemampuannya untuk mengubah arah hidup seseorang dalam waktu yang sangat singkat. Namun seorang wali sejati tidak pernah membanggakan karomah yang dimilikinya, karena ia tahu itu semua adalah milik Allah. Mereka justru seringkali menyembunyikan keajaiban tersebut agar tidak menimbulkan fitnah di tengah masyarakat.
Karomah hanya dikeluarkan saat benar-benar dibutuhkan untuk menjaga kehormatan agama, atau menyelamatkan jiwa yang sedang tersesat. Kesahajaan seorang wali dalam memiliki kekuatan besar adalah bukti dari ketulusan mereka dalam berbakti kepada Tuhan. Keajaiban sejati sebenarnya terletak pada istiqomah seorang hamba dalam menjalankan ketaatan kepada Allah di setiap waktu. Mengubah batu menjadi emas adalah hal yang mudah bagi Tuhan, namun mengubah hati yang keras menjadi lembut adalah mukjizat yang besar. Seorang insan harus lebih merindukan perubahan akhlak daripada merindukan kemampuan untuk melakukan hal ajaib. Dengan demikian, karomah akan menjadi berkah yang menuntun pada kedekatan dengan Sang Maha Pencipta.